Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Semoga kita selalu sehat. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan IHT yang nanti pemateri akan disampaikan oleh Ibu Elok. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya yaitu ice breaking, mungkin untuk membuat kita rileks dulu. Akan disampaikan oleh Bu Irna. Silakan Bu Irna. Oke. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang. Oke. Ice breaking kita pada hari ini namanya itu tepuk hebat. Ya. Sebelumnya kita pernah mempraktekkan tepuk semangat, hari ini tepuk hebat. Saya akan mencontohkan tepuk seperti biasa ya Bapak Ibu. Contohnya begini. Saya hebat, tunjuk ke diri saya. Hebat. Kita nunjuk ke layar, tunjuk teman. Kita hebat. Semuanya hebat. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, kita coba ya. Baik. Oke, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Saya hebat. Saya hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Kita hebat. Semua hebat. Semua. Hore. Luar biasa sekali breakingnya Bu Irna. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Elok. Silakan Bu Elok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi mengenai profil pelajar Pancasila. Saya bagi layar dulu ya, teman-teman. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Oh ya. Saya mulai ya. Dalam materi kerangka kurikulum itu terdapat beberapa materi, tapi yang kita bahas pada siang hari ini adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Pancasila yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi
budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan sebagai serta keterbukaan terhadap eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, bereflektif dan bertanggung jawab terhadap kebinekaan serta berkeadilan sosial. Ketiga, mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki seperti orang di sekitarnya, yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pikiran dan proses berpikirnya. Keenam, kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi, ada 6 dimensi dalam pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya yaitu ringkasannya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yaitu berakhlak beragama, berakhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, berakhlak kepada bernegara. Kalau berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Kalau bergotong royong yaitu berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sedangkan mandiri, penguatan diri dan situasi, regulasi diri. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kalau sedangkan kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Di sini kegunaan profil pelajar Pancasila yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal ketiga.
yaitu pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Serta Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Kegunaan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah adalah profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahapan-tahapan dan pengelolaan proyek penguatan profil Pancasila. Di sini penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan dari pusat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler, agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda. Beban kerja guru pun perlu dipertahankan, sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi menjadi dua, intrakurikuler dan kokurikuler, yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semua mapel wajib di SD dan SMP serta mapel pondasi di SMA terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu kegiatan pembelajaran reguler atau intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila atau kokurikuler, sehingga menjadi mata pelajaran. Terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, sangat luar biasa Sudah sekali. Paham? Sangat luar biasa sekali Bu Elok materi yang disampaikan. Ya, gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin Bu Elok bisa bertanya kepada Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk sambil merefleksikan. Ya. Kira-kira dari penjelasan saya, ada yang mau saya tanyakan seperti ini. Bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Saya ulangi ya, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban atau masukan? Jadi sangat luar biasa sekali profil pelajar Pancasila ini dengan sekolah penggerak ini sangat berkaitan ya Bu Elok ya. Jadi penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah ini bisa tadi sudah dijelaskan oleh Bu Elok melalui 4 cara. Yang pertama yaitu ada budaya sekolah. Budaya sekolah ini mencakup iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Kemudian ada intrakurikuler, mencakup muatan pelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu proyek, pembelajaran berbasis proyek yang konstekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik di sekolah tersebut. Mungkin itu jawabannya Bu Elok. Ya, terima kasih Bu Esti, memang betul
bagian dari profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak itu memang ada 4, yaitu melalui budaya sekolah, intrakurikuler, proyek, dan ekstrakurikuler. Apakah ada yang mau menambahkan? Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya. Kalau gitu satu kali lagi Bu ya. Kira-kira satu kali lagi nih. Apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila? Saya ulangi, apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Siapa tahu ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya? Iya, profil pelajar Pancasila ini tentu saja tidak bisa diwujudkan apabila hanya perseorangan. Perlu pasti keterlibatan semua warga sekolah. Misalnya yaitu guru, kolaborasi guru dengan kepala sekolah maupun juga dengan kepala sekolahnya. Kemudian pengaturan agar jam mengajar guru. Bagaimana kita memaksimalkan mata pelajaran tersebut terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Yang kedua yaitu menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Ini terkait dengan pengelolaan waktu dan kegiatan. Kemudian kolaborasi dengan narasumber, pengaya proyek, masyarakat, komunitas, universitas, praktisi. Jadi cara mewujudkan profil pelajar Pancasila ini sangat keterkaitan dengan seluruh warga sekolah. Mungkin itu pendapat dari saya, Bu Elop. Terima kasih Bu Esti. Mungkin dapat saya simpulkan sedikit ya. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya. Sedangkan penerapannya di sekolah yaitu melalui budaya sekolah, intrakurikuler, proyek, dan ekstrakurikuler. Ya, luar biasa sekali Mungkin Bu demikian. Mungkin demikian materi yang ingin saya sampaikan. Kira-kira ada yang masih belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Berarti cukup ya sampai di sini materi yang saya sampaikan. Saya tutup dulu ya. Saya berhentikan dulu presentasi saya. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ella. Kemudian Bu Irna juga ice breakingnya luar biasa sekali. Mungkin mengingat waktu cukup sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa Ibu, semoga selalu sehat di masa pandemi ini. Kita selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, sampai jumpa Ibu. Sampai bertemu dengan hari selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak apa-apa Ibu. Enggak apa-apa Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Iya.